Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 85. Al-ijtihadu, tentang ijtihad. Ta'rifuhu, definisi ijtihad. Al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa artinya badlul juhdi liidraki amrin syaqin, mengerahkan daya upaya untuk mengetahui perkara yang sulit. Istilahan, secara istilah, ijtihad adalah badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin, mengerahkan daya upaya untuk mengetahui sebuah hukum syar'i. Wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalika. Sedangkan mujtahid adalah orang yang mengerahkan daya upayanya untuk mengetahui hukum syar'i. Ijtihad itu perbuatannya, orangnya namanya mujtahid. Syurutul ijtihadi, syarat ijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Untuk melakukan ijtihad ada syarat-syaratnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, an ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Seorang mujtahid dia harus mengilmui, mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya. Ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Seperti ayat-ayat tentang ahkam atau ayat-ayat fikih dan hadis-hadis tentang ahkam. Dia harus punya ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaku bi sihhatil hadithi wa dha'fihi. Seorang mujtahid, dia harus mengetahui perkara yang terkait dengan sahih tidaknya sebuah hadis. Kama ma'rifati al-isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalika. Semisal dia harus punya pengetahuan tentang sanad-sanad hadis dan juga tentang perawi-perawi hadis dan juga semua ilmu yang terkait dengan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu ilal hadis dan semisalnya. Yang ketiga, an ya'rifa an-nasikha wal mansukha. Seorang mujtahid dia harus memahami nasikh dan mansukh. Dia harus tahu mana ayat yang mansukh dan mana ayat yang menasakhnya. Wa mawaqi' al-ijma'i, dan dia juga harus mengetahui kasus-kasus yang terjadi ijma' di dalamnya. Mana yang ijma' disepakati ulama, mana yang merupakan khilafiyah ijtihadiyah. Hatta la yahkuma bimansukhin au mukhalifin lil ijma'i. Agar dia tidak menghukumi suatu perkara dengan dalil yang mansukh atau dengan pendapat yang menyelisihi ijma'. Yang keempat, an ya'rifa minal adillati ma yukhtalafu bihi al-hukmu. Dia harus mengetahui dari dalil-dalil yang ada, faktor-faktor apa saja yang membuat hukumnya bisa berbeda. Min takhsisin au taqyidin au nahwihi. Itu dia harus mengetahui adanya takhsis, pengecualian atau taqyid, penyematan sebuah kriteria atau sifat. Au nahwihi, atas misalnya. Dia harus paham tentang dalalatul alfaz. Hatta la yahkumu bima yukhalifu dzalika, agar dia tidak menghukumi suatu perkara dengan hukum yang bertentangan dengan dalalatul alfaz. Misalnya dia memberikan pengecualian pada perkara yang tidak ada pengecualiannya, pada perkara yang umum tapi dia khususkan tanpa dalil. Atau sebaliknya, dia hukumi perkara secara umum padahal ada dalil yang mengecualikannya. Maka ini akan menjadi penyimpulan hukum yang keliru. Kemudian yang kelima, an ya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaku bidalalatil alfadhi. Nah, poin yang kelima ini menguatkan poin yang keempat. Seorang mujtahid dia harus mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga kaidah-kaidah usul fikih yang terkait dengan dalalatul alfaz, makna-makna lafaz. Seperti
kal'ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wa nahwi dzalika. Seperti am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan semisalnya yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Liyahkuma bima taqtadhihi tilkad dalalatu. Agar dia bisa menghukumi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh makna-makna lafaz. Syarat yang keenam, an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha. Dia punya kemampuan, punya kemahiran untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Dia harus orang yang cerdas dalam mengambil kesimpulan. Wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi. Dan ijtihad terkadang yatajazza, terkadang dalam ruang lingkup yang terbatas. Sehingga seorang mujtahid terkadang hanya bisa berijtihad pada salah satu bab ilmu saja atau pada satu masalah saja. Sedangkan pada bab atau masalah yang lain dia tidak bisa. Jadi perkataan beliau ini terkait dengan masalah apakah ijtihad itu bisa tajazza, bisa parsial. Artinya apakah mungkin seorang ulama bisa dikatakan seorang mujtahid padahal dia hanya bisa berijtihad pada sebagian bab saja. Yang mana di bab yang lain, dia belum sampai pada derajat ijtihad. Seperti kalau ada ulama yang dia mendalami masalah faraid, pembagian warisan, sampai mencapai level mujtahid. Atau ada ulama yang mendalami fikih muamalah maliyah, sampai mencapai level mujtahid. Tapi dalam bidang lain, mereka belum sampai mencapai level mujtahid. Nah, apakah mungkin ada mujtahid yang seperti itu? Nah, mungkin tidaknya ini diposisikan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin ada mujtahid yang seperti itu. Kalau mujtahid harus menguasai semua bidang, semua bab. Sebagian ulama mengatakan mungkin ada mujtahid yang seperti itu, yang parsial, yang dia hanya bisa berijtihad di sebagian bidang saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga, dengan demikian, mujtahid ada dua. Yang pertama, mujtahid mutlak. Itu ulama mujtahid yang dia bisa berijtihad dalam semua bidang ilmu. Karena memang ilmunya sedalam itu. Ilmunya dalam, luas di semua bab, di semua bidang ilmu. Yang kedua, mujtahid juz'i. Mujtahid yang parsial, yang dia hanya bisa berijtihad pada bab-bab tertentu atau pada masalah-masalah tertentu. Demikian juga, para ulama membagi mujtahid menjadi dua. Ada mujtahid mutlak dan ada mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak adalah seorang ulama mujtahid yang dia bisa mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah serta perkataan para sahabat secara umum. Dan dia bisa mengambil kesimpulan hukum dalam masalah nawazil, masalah-masalah yang rumit, sehingga hukumnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang dia mengambil kesimpulan hukum tidak lepas dari fatwa-fatwa seorang imam, seorang ulama mujtahid mutlak, atau tidak lepas dari kaidah-kaidah madhab. Jadi istihadnya muqayyad. Muqayyad artinya terkait dengan fatwa imam atau pendapat madhab. Nah, di antara contoh ulama mujtahid mutlak untuk dua klasifikasi di atas, ada klasifikasi mujtahid mutlak dan mujtahid juz'i. Dan juga ada klasifikasi mujtahid mutlak dan mujtahid muqayyad. Ulama-ulama yang disebutkan para ulama sebagai mujtahid mutlak, di antaranya adalah 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Demikian juga Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala mengatakan bahwasanya Ibnul Arabi, beliau juga sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Demikian juga disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Demikian juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Al-Badr At-Tali' bahwasanya di antara mujtahid mutlak adalah
Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam. Demikian juga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Kemudian Al-Imam Abu Syamah. Ini beberapa ulama mujtahid yang dikatakan oleh para ulama sebagai mujtahid mutlak. Dan di antara ulama di zaman sekarang yang disebutkan juga oleh para ulama sebagai mujtahid mutlak, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis kitab ini. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian, ma yalzamu al-mujtahida. Apa saja yang diwajibkan bagi seorang mujtahid? Yalzamul mujtahida an yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi. Wajib bagi seorang mujtahid untuk mengerahkan daya upayanya untuk mengetahui kebenaran. Thumma yahkuma bima dhahara lahu. Kemudian dia menyimpulkan hukum syar'i sesuai dengan apa yang nampak baginya sebagai kebenaran. Ya, maka seorang mujtahid harus mengeluarkan daya upayanya, ilmunya, kesungguhannya untuk mencari kesimpulan hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh sekedar sekilas saja, tapi harus benar-benar dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari kesimpulan yang benar dari dalil. Fa'in asaba falahu ajrani. Kalau kesimpulannya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ajrun ala ijtihadihi. Dia dapat pahala dari ijtihad yang dia lakukan, kerja keras yang dia lakukan. Wa ajrun ala isabatil haqqi. Dan dia mendapatkan pahala karena sesuai dengan kebenaran. Li'anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena ketika kesimpulan hukumnya sesuai dengan kebenaran, maka ini akan menampakkan kebenaran di tengah umat dan juga akan membuat umat mengamalkan kebenaran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Namun kalau seorang mujtahid keliru dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Wal khata'u maghfurun lahu. Sedangkan kekeliruannya diampuni oleh Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajrani." Kalau seorang hakim menghukumi satu perkara dan dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Namun kalau dia menghukumi suatu perkara dan dia berijtihad, bersungguh-sungguh, namun ternyata keliru hukumnya, ijtihadnya keliru, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kamu perhatikan, di sini yang mendapatkan pahala adalah mujtahidnya. Kalau pendapat mujtahid keliru, maka dia tetap dapat pahala. Kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha. Adapun bagi pengikutnya atau bagi kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita tahu pendapat ulama itu keliru, ijtihad ulama itu keliru, karena bertentangan dengan dalil, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kalau kita tetap mengikutinya, padahal kita tahu itu pendapat yang keliru, kita berdosa. Jadi ulama yang berijtihadnya nggak dosa, nggak tercela ketika ijtihadnya keliru. Tapi pengikutnya, kalau tetap mengikuti pendapat yang keliru, padahal tahu itu bertentangan dengan dalil, itu pendapat yang keliru, maka pengikutnya berdosa. Wa in lam yadhhar lahu al-hukmu wajaba alaihi tawaqqufu. Bagi seorang mujtahid, kalau dia tidak nampak baginya hukum yang benar, setelah dia berijtihad, dia sudah berusaha mencari hukum yang benar, tapi dia masih belum mengetahuinya, maka wajib baginya untuk tawakuf. Wajazat taqlidu hina idzin lid-darurati, dan bagi dia boleh ketika itu dia taklid kepada ulama yang lain. Boleh dia ikut pendapat ulama yang lain karena ini termasuk darurat. Ya, pada asalnya seorang mujtahid dia kan paham dalil, maka dia tidak boleh taklid karena dia punya ilmu. Kalau dia paham dalil tapi dia masih taklid kepada pendapat manusia, maka dia berdosa. Tapi dalam keadaan dia tidak tahu hukum yang benar dari dalil, dia tidak punya ilmu tentang suatu hukum, maka ketika itu boleh bagi dia untuk taklid.
Wallahu a'lam, ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.